Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari tafsir Suratul Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang kafir yang jelas kekafirannya. Allah hanya menyebutkan dalam 2 ayat. Kemudian ayat yang berikutnya dari ayat 8 sampai ayat kurang lebih 20, ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan golongan manusia yang ketiga, yaitu al-munafiqun, orang-orang munafik. Nah, setelah Allah sebutkan golongan manusia yang pertama, orang-orang yang beriman, kemudian yang kedua orang-orang yang kafir, jelas kekufurannya, dan Allah hanya menyebutkan dalam 2 ayat. Kemudian golongan manusia yang ketiga adalah orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislaman. Ini orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya dalam sekian ayat, dari ayat 8 sampai ayat ke-20. Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Adapun ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir yang jelas kekufurannya, Allah hanya menyebutkan 2 ayat. Sedangkan ini Allah menyebutkan lebih dari 10 ayat. Yang demikian karena bahayanya kejahatan orang-orang munafik yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dalam sekian ayat, agar supaya kaum muslimun berhati-hati dari golongan manusia yang ketiga ini, yang sangat berbahaya, musuh di dalam selimut, yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Nah, dan ini lebih jahat, lebih jelek, lebih buruk daripada orang yang kafir dan jelas-jelas menampakkan kekufurannya. Baik, kita baca. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 serta ayat yang ke-10 dari surah Al-Baqarah, dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan jenis manusia yang ketiga, itu orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Ini orang-orang munafik, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman.
yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan sebenarnya mereka itu tidak menipu, tidak membuat tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak merasa. Nah, kelihatannya membuat tipu daya kepada Allah dan orang-orang beriman. Namun pada hakikatnya mereka menipu daya diri mereka sendiri, merugikan diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah tambah penyakitnya. Ini sebagai azab ya, yang disegerakan. Allah tambah penyakitnya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena sebab kedustaan yang ada pada mereka. Nah, di dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Di antaranya dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia pada hakikatnya tidak beriman. Nah, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Ini sifat mereka. Membuat makar tipu daya kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Namun pada hakikatnya mereka tidak membuat tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri. Kemudian Allah menyebutkan di antara sifat mereka, dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit, syubhat. Kemudian Allah tambah penyakitnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya bagi orang-orang munafik itu azabun alim, azab yang pedih, karena sebab apa yang mereka lakukan dari perbuatan mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan 3 ayat di atas. Wa'lam anna an-nifaqa huwa idharul khair wa ibtanu syarr. Ketahuilah bahwasannya kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan atau kejahatan. Ini kemunafikan. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul 'amali. Dan masuk dalam definisi ini baik kemunafikan dalam keyakinan atau kemunafikan dalam amalan. Kedua-duanya masuk dalam definisi ini, karena kemunafikan ada 2, kemunafikan dalam keyakinan dan kemunafikan dalam amalan. Dan definisi ini masuk dalam kedua jenis kemunafikan ini. Nah, bahwasanya kemunafikan adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Fannifaqul amali kalladzi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauli. Adapun nifak dalam amalan adalah seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Dalam suatu hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila dia berjanji dia ingkar, tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khan, dan apabila dia dipercaya maka dia khianat. Wa fi riwayat, dan dalam suatu riwayat, wa idza khasama fajar, dan apabila dia bertikai maka dia berlaku curang. Nah,
Ini nifak dalam amalan. Adapun yang disebutkan dalam ayat ini, ya, dari ayat 8 sampai selanjutnya tentang kemunafikan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW adalah an-nifaqul i'tiqadi, nifak dalam keyakinan. Nah, dia menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran. Dohirnya Islam tapi batinnya kafir. Adapun ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwasanya tanda-tanda munafik ada 3, ini nifak dalam amalan. Nah, dan ini kadang terjadi pada diri seorang mukmin. Ya. Kadang seorang mukmin berdusta, ingkar janji. Ya. Ini kemunafikan dalam amalan. Baik. Wa amma nifaqul i'tiqadi al-mukhrij an dairatil Islam fa huwa alladhi wasafa Allahu bihil munafiqina fi hadhihi surah wa ghairiha. Adapun kenifakan, kemunafikan dalam keyakinan yang mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman adalah kemunafikan yang Allah sebutkan sifat-sifatnya, itu dari sifat-sifat orang-orang munafikin di dalam surat ini, dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Yaitu dalam ayat ini, ayat 8 sampai ayat 20 kurang lebihnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang munafik, yaitu munafik dalam keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Walam yakunin nifaqu mawjudan qabla hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Dan kemunafikan itu belum ada sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, belum ada kemunafikan. Ketika di Mekah belum ada kemunafikan. Wa ba'da an hajar, bahkan sampai beliau hijrah ke Madinah dan beliau hidup di Madinah belum muncul kemunafikan. Kapan muncul kemunafikan? Falamma kanat waqa'atu Badr. Ketika terjadi perang Badar. Wa adharallahu al-mu'minina wa a'azzahum. Allah memenangkan kaum mukminin dan Allah memuliakan kaum mukminin. Kaum mukminin menang dalam perang Badar. Allah menangkan kaum mukminin dan Allah muliakan kaum mukminin. Nah, maka semenjak perang Badar tersebut, kaum mukminin tersebar kemuliaannya berkat kemenangan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka zallaman fil Madinah mimman lam yaslam. Orang-orang di Madinah yang belum masuk Islam, ya, zalla, menjadi hina. Ketika kaum mukminin menang dalam perang Badar, ya, lihatan kehebatan kaum mukminin, ya, kemuliaan kaum mukminin, ketinggian kaum mukminin, maka orang-orang di Madinah yang belum masuk Islam zalla, ya, menjadi hina. Maka kaum mukminin sudah kuat, ya, maka yang belum masuk Islam di negeri Madinah, ya, maka hina kedudukannya. Fa'adhara ba'duhumul Islam khaufan wa mukhada'ah. Maka sebagian mereka yang belum masuk Islam menampakkan keislaman karena takut. Nah, takut hartanya dirugikan. Nah, wa mukhada'ah, dan juga dalam rangka mukhada'ah, membuat tipu daya, membuat makar kepada kaum muslimin. Muncullah ketika itu orang-orang munafik setelah kemenangan kaum mukminin dalam perang Badar. Orang yang belum masuk Islam pura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman padahal hati mereka, batin mereka kafir.
Mereka atau sebagian mereka menampakkan keislaman karena takut dan juga karena dalam rangka membuat tipu daya. Walitahquna dima'uhum, dan agar supaya darah-darah mereka terjaga, enggak diusik. Wataslam amwaluhum, dan harta mereka juga terjaga, enggak membayar upeti. Ya, terjaga. Harta mereka aman. Fakanu baina adhuril muslimin fi dhahir annahum minhum. Maka mereka di tengah-tengah kaum muslimin, naam, zahirnya itu bersama kaum mukminin. Jadi hidup di tengah-tengah kaum muslimin, zahirnya, lahirnya mereka itu bersama kaum muslimin. Wa fil haqiqati laisu minhum, namun pada hakikatnya mereka bukan kaum mukminin. Famin lutfillahi bil mu'minin anjalla ahwalahum wa wasafahum bi awsafin yatamayyazuna biha. Dan termasuk dari kelemah lembutan Allah terhadap kaum mukminin, rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap kaum mukminin, maka Allah bongkar, ya, naam, ahwalahum, keadaan mereka, keadaan orang-orang munafik. Wa wasafahum bi awsaf yatamayazuna biha, dan Allah sebutkan sifat-sifat mereka yang sifat-sifat tersebut bisa terbedakan mana muslim, mana munafik. Nah, Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini. Li'alla yaktar bihimul mu'minun, agar supaya kaum mukminun tidak tertipu dengan orang tadi yang menampakkan keislaman tapi pada hakikatnya dia kafir. Waliyan qami'u aidan an katsiri min fujurihim, dan agar kaum muslimin juga bisa mematahkan banyak dari kejahatan-kejahatan mereka, ya, agar supaya kaum muslimin tahu salahnya mereka, tahu aibnya mereka, kondisi mereka yang sebenarnya, ya. Maka Allah menyebutkan sifat-sifat mereka. Allah bongkar keadaan-keadaan mereka supaya kaum mukminun tidak tertipu, dan supaya kaum mukminun atau kaum muslimun bisa mematahkan kejahatan mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik takut, ya, takut kalau diturunkan surat tentang mereka, yang surat tersebut tunabbi'uhum bima fi qulubihim, menjelaskan apa yang ada dalam hati-hati mereka. Jadi orang-orang munafik sebenarnya mereka takut, ya, takut diturunkan surat, ya, yang dalam surat tersebut menjelaskan tentang kebobrokan mereka. Fawasafahumullahu bi aslin nifaq, maka Allah mensifati mereka dengan pokok kemunafikan. Faqal, maka Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Sesungguhnya mereka itu mengatakan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Mereka mengatakan saya beriman, padahal keimanan itu tidak ada dalam hati mereka. Fa'adzabahumullah, maka Allah mengatakan bahwasanya mereka itu dusta. Biqaulihi, dengan firman Allah, wa ma hum bimumin, padahal mereka itu tidak beriman. Allah mendustakan keimanan mereka. Li'anal iman al-hakiki, karena keimanan yang hakiki, keimanan yang sebenarnya, ma tawadda'a alaihil qalbu wal lisan, adalah sesuatu yang sesuai antara hati dengan lisan. Ini keimanan yang hakiki, yaitu keimanan yang sesuai antara hati dengan lisan. Lisan mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hatinya pun meyakini. Nah, ini keimanan yang sebenarnya, yaitu keimanan yang sesuai antara hati dengan lisan.
Wa innama hadza mukhada'atun lillahi wa li'ibadihil mu'minin. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang munafik hanya saja ini adalah mukhada'ah, tipu daya, makar, penipuan terhadap Allah dan hamba-hambanya kaum mukminin. Wal mukhada'ah, dan makna mukhada'ah, makna tipu daya, an yudhira al mukhadi'u liman yukhadi'uhu syai'an. Seorang yang membuat tipu daya, seorang yang menipu itu menampakkan sesuatu kepada orang yang ditipu. Orang munafik menampakkan apa? Menampakkan Islam kepada orang-orang yang mau ditipu, yaitu kaum muslimin. Nah, Allah dan kaum muslimin yang mau ditipu oleh orang-orang munafik. Wa yubtin khilafahu, dan mereka atau orang yang membuat tipu daya ini, penipu ini, wa yubtin khilafahu, menyembunyikan yang sebaliknya. Menampakkan sesuatu kepada yang ditipu dan menyembunyikan yang sebaliknya. Nah, mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Likay yatamakkan min maksudihim mimman yukhadi, agar supaya mantap tujuan mereka, ya, untuk membuat tipu daya kepada yang ditipu, sehingga mereka nampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Fahaula'il munafikun, maka orang-orang munafik salaku ma'allahi wa ibadihi hadzal maslak, mereka menempuh sikap seperti ini terhadap Allah dan hamba-hambanya. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, dan kembali tipu daya mereka itu kepada diri mereka sendiri. Fa inna hadza minal ajaib, dan ini termasuk daripada keajaiban. Ini termasuk daripada keajaiban. Nipu orang lain, hakikatnya dia nipu diri sendiri. Merugikan orang lain, hakikatnya dia merugikan diri sendiri. Fa hadza minal ajaib. Ini merupakan ajaib, keajaiban. Li'anal mukhadi', karena orang yang menipu itu imma an yantaj khida'uhu wa yahsulu lahu ma yurid. Orang yang menipu itu bisa jadi dia sukses dalam tipuannya, ya, dan berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dalam tipu menipunya. Au yaslam la lahu wa la alaih, atau minimalnya dia mungkin selamat, enggak menguntungkan dia dan enggak merugikan dia. Wahaulai, dan mereka ini orang-orang munafik, ada khida'uhum alaihim, kembali tipu daya mereka kepada mereka. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makr li ihlaki anfusihim wa idrariha wa kaidiha. Dan seakan-akan mereka itu melakukan sesuatu atau melakukan makar, tipu daya untuk membinasakan diri mereka sendiri dan untuk memudorotkan diri mereka sendiri. Nah, sehingga ini merupakan keajaiban. Biasanya orang menipu itu, dia berhasil dengan tipuannya, sukses dengan apa yang dia inginkan dari tipuannya, atau minimalnya dia selamat, ya, tidak menguntungkan dia, tidak merugikan dia. Biasanya orang yang menipu demikian. Tapi ini orang-orang munafik, dia menipu Allah dan orang-orang beriman, namun hakikatnya dia menipu diri sendiri, ya. Sehingga ini merupakan ajaib, keajaiban. Baik, tipuan mereka kembali kepada diri mereka sendiri, sehingga seolah-olah mereka itu melakukan makar untuk membinasakan diri sendiri, ya. Nah, li'anna Allah Ta'ala la yatadarrar bi khida'ihim syai'an, karena Allah Ta'ala tidak termudarati dengan tipuan mereka. Nah, mereka hendak menipu Allah, ya, namun Allah tidak termudarati dengan tipuan mereka.
Padahal namun pada hakikatnya tipuan itu kembali kepada mereka sendiri. Wa ibaduhul mu'minun la yadurruhum kaiduhum syai'a. Dan hamba-hamba Allah yang mukmin tidak memudaratkan mereka, ya, tipu daya orang-orang munafik sedikit. Tipu daya orang-orang munafik sedikit pun tidak memudaratkan kaum mukminun. Fala yadurrul mu'minin an azharul munafiqun al-iman. Tidak memudaratkan kaum mukminin ketika orang-orang munafik menampakkan keimanan. Fasalimat bidzalika amwaluhum. Walaupun selamat harta-harta mereka orang-orang munafik. Wa haqanat dima'uhum, dan terjaga darah-darah mereka itu orang-orang munafik. Wa sara kaiduhum fi nuhurihim, dan jadilah tipu daya mereka kembali ke leher mereka sendiri. Ya. Nah, wa hasala lahum bidzalikal khuz wal fadhiha fid dunya, dan mereka dengan kemunafikan tersebut mereka mendapatkan kehinaan, ya, kehinaan dan kerendahan di dunia ini. Wal huzn al mustamir, dan kesedihan yang terus-menerus. Bisababi ma yahsulu lil mu'minina minal quwwati wan nusrah. Karena sebab kekuatan dan pertolongan yang didapati oleh kaum mukminin. Semakin kaum mukminin mendapatkan kekuatan dan pertolongan, maka orang-orang munafik semakin hina, semakin rendah, ya, semakin sedih. Nah, sehingga kaum mukmin tidak termudarati, ya, tidak termudarati dengan keberadaan mereka. Bahkan orang-orang munafik itu merekalah yang memudaratkan diri mereka sendiri. Kembali tipu daya mereka ke leher-leher mereka sendiri. Summa fil akhirati lahumul adzabul alim. Kemudian di akhirat orang-orang munafik akan mendapatkan azab yang pedih. Al-muji' al-mufji', azab yang pedih, menyakitkan dan menyedihkan. Bisababi kadzbihim, karena sebab kedustaan mereka. Wa kufrihim wa fujurihim, dan kekufuran mereka serta kejahatan mereka. Walhal annahum min jahlihim wa hamaqatihim la yash'uruna bidzalik. Dan kondisinya, kondisi orang-orang munafik itu, nah, mereka itu enggak merasa kalau mereka itu bodoh dan dungu. Enggak merasa. Merasanya merasa pintar, ya. Taib sedang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Merasa pintar, tetapi hakikatnya kondisi mereka itu naam adalah juhal, jahil, ya, naam, dan dungu. Ini kondisi orang-orang munafik. Baik. Selesai dari penjelasan ayat, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah, ayat yang ke-10. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan di dalam hati-hati mereka ada penyakit, dan Allah tambahkan penyakit kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih karena kedustaan mereka. Firman Allah, fi qulubihim marad, dalam hati mereka terdapat penyakit. Wal muradu bil marad huna maradu syak wasyubhat wan nifaq. Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit keraguan dan penyakit syubhat dan penyakit kemunafikan. Dalam hati-hati mereka ada penyakit. Maksudnya penyakit adalah penyakit keraguan, syubhat, dan kemunafikan. Li'anal qalba yu'radu lahu maradan yukhrijanihi an sihatihi wa i'tidalihi. Karena hati ini, nah, rentan terkena dua penyakit yang bisa mengeluarkan dari kesehatannya dan kelurusannya.
Maradus syubhat al-batilah. Yang pertama, penyakit syubhat yang batil. Wa maradus syahwat al-murdiyah. Yang kedua, penyakit syahwat yang menghinakan. Penyakit syubhat yang menyesatkan, ya. Batilah, yang batil, dan penyakit syubhat yang menghinakan pelakunya. Wal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'ah kulluha min maradi syubhat. Kemudian kekufuran dan kemunafikan serta keraguan dan kebid'ahan, 4 perkara ini, kekufuran, kemunafikan, keraguan atau kebimbangan, keraguan terhadap kebenaran, wal bid'ah, dan seluruh jenis kebid'ahan, kulluha min maradi syubhat, semuanya dari jenis penyakit syubhat. Semuanya dari jenis penyakit syubhat. Kemudian wazina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'luha min maradi syahwat. Kemudian zina dan cinta kekejian, suka melakukan kekejian, suka melakukan kemaksiatan, mengerjakan kemaksiatan. Ini adalah termasuk maradus syahwat, penyakit syahwat. Jadi hati ini bisa terjangkit 2 penyakit ini atau salah satunya. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat, kekufuran, kemunafikan, keraguan, kebid'ahan. Penyakit syubhat, syahwat, zina, maksiatan, senang dengan kekejian, dan seterusnya. Ini syahwat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Sehingga orang yang ada dalam hatinya penyakit, yatma', memiliki keinginan. Keinginan, yaitu keinginan syahwat, syahwat zina. Ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita untuk tidak melembutkan suara. Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah kalian wahai wanita melemah lembutkan suara pada yang bukan mahram, sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit, yatma', memiliki keinginan syahwat zina, wahya syahwatu zina. Marad di sini, penyakit di sini, artinya syahwatu zina, syahwat zina. Jadi penyakit, ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat, dan ini bisa menjangkiti hati. Wal mu'afa man ufiya min hadzainil maradain, dan orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan dari 2 penyakit ini. Orang yang selamat dunia akhirat, adalah orang yang diselamatkan dari 2 penyakit ini. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Fahasala lahul yakin wal iman, sehingga dia akan mendapatkan keyakinan dan keimanan. Orang yang selamat dari 2 penyakit ini, dia akan mendapatkan keyakinan dan keimanan. Was-sabar ala kulli maksiyah, dan dia akan mendapatkan kesabaran dari setiap kemaksiatan. Selamat dari penyakit syubhat, maka dia akan mendapatkan yakin dan iman. Selamat dari penyakit syubhat, maka dia akan selamat, maka dia akan sabar dari setiap kemaksiatan. Farafala fi athwabil afiyah, sehingga dia akan bisa mendapatkan pahala-pahala al-afiyah, pahala-pahala ketika orang diselamatkan dari 2 penyakit ini, penyakit syubhat dan syahwat. Ada yang dia tangguh, dari syubhat, dari penyakit syubhat, tetapi lemah,
gak mampu menghadapi penyakit syahwat. Ada yang sebaliknya tangguh, ya. Dari penyakit syahwat, ya, tangguh dia, tetapi tidak kuat menghadapi penyakit syubhat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari dua penyakit ini. Ya. Dari dua penyakit ini, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kemudian wa fi qaulihi 'anil munafikin, dan dalam firman Allah tentang orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka ada penyakit dan Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Sudah ada penyakit dalam hati mereka, Allah tambah lagi penyakit. Sebagai hukuman, ya. Azab yang disegerakan. Bayanun li hikmatihi ta'ala fi takdiril ma'asi. Ayat ini sebagai penjelasan hikmah dari Allah dalam penakdiran kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam penetapan takdir kemaksiatan-kemaksiatan. Alal asin, terhadap orang-orang yang bermaksiat. Wa annahu bisababi dzunubihim sabiqah. Bahwasanya apa? Itu semua adalah karena sebab dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Karena sebab dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Yabtalihim bil ma'asil lahiqah al-mujibah li'uqubatiha. Allah uji mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang akan datang, yang mengharuskan mereka mendapatkan hukuman atau azab. Jadi dosa yang mereka lakukan karena sebab dosa yang berlalu yang telah mereka lakukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balikkan hati mereka dan penglihatan mereka, seakan-akan mereka itu belum pernah beriman sama sekali. Baik, seakan-akan mereka belum pernah beriman pada awalnya. Allah balikkan, murtad dia, keluar dia dari Islam. Allah balikkan hati mereka dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman sebelumnya. Yang demikian karena dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Dan ketika mereka menyimpang, menyimpang, berpaling dari kebenaran, falamma zagu, ketika mereka menyimpang, berpaling dari kebenaran, azagallahu qulubahum, maka Allah simpangkan hati mereka. Allah palingkan hati-hati mereka dari kebenaran. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka surat tersebut menambah kekufuran mereka kepada kekufuran yang ada pada mereka. Jadi sudah kufur, tambah kufur lagi, menambah bobot kekufurannya. Taib, ini orang-orang yang ada dalam hati mereka penyakit. Taib, apa yang Allah turunkan? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah kekufuran mereka. Fazadathum rijsan ila rijsihim, maka itu menambah kekufuran mereka kepada kekufuran mereka yang telah ada. Fa'uqubatul ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Maka kata Syekh, hukuman kemaksiatan
Hukuman kemaksiatan adalah kemaksiatan yang setelahnya. Hukuman kemaksiatan, akibat dari kemaksiatan adalah melakukan kemaksiatan yang setelahnya. Kama anna min thawabil hasanah, sebagaimana pahala kebaikan, al hasanatu ba'daha adalah kebaikan yang setelahnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambah petunjuk kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Sudah dapat petunjuk. Nah, ini kebaikan, ya. Nah, taib, kebaikan melahirkan kebaikan, ya. Taib dibalas dengan kebaikan yang setelahnya. Dan Allah menambah kepada mereka petunjuk, ya. Dan Allah menambah petunjuk kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Taib. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit dalam hati mereka. Itu penyakit syubhat. Penyakit syubhat, penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit syahwat. Naam, itu penyakit. Naam, keraguan, ya, kemunafikan, kekufuran, dan kebidahan. Taib, selesai dari penjelasan tafsir ayat ke-8, 9, dan 10 dari surah Al-Baqarah. Nah, tafsir yang ringkas, ya. Nah, penjelasan yang ringkas dengan bahasa yang mudah yang bisa dipahami oleh para tulabul ilm, penuntut ilmu, terutama al-mubtadi'un, para pemula. Nah, baik. Ayat yang selanjutnya masih menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, dan insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala.